Sebuah kisah runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya kerajaan Demak. Patih Udara adalah seorang patih Ragrian Apatih atau Hamangkubumi kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Dyah Ranawijaya. Ia diketahui sebagai seorang pemegang kekuasaan terakhir sisa-sisa kerajaan Majapahit pada tahun 1499 sampai dengan 1518 sebelum akhirnya diambil alih seutuhnya oleh Kesultanan Demak. Lantas siapa Prabu Udara yang dimaksud? Pasca serangan Girindrawardhana atas Majapahit pada tahun 1478 Masehi, Girindrawardhana kemudian mengangkat dirinya menjadi Raja Majapahit bergelar Prabu Girindrawardhana. Kemudian memakai gelar dengan Brawijaya VI. Raden Patah mencoba menuntut haknya atas tahta Majapahit. Namun upaya tersebut nampaknya kurang berhasil. Justru kemudian Girindrawardhana Raja Brawijaya VI ini terbunuh oleh patihnya sendiri yang bernama Patih Udara. Patih Udara sendiri kemudian menggantikan Girindrawardhana menjadi Raja Majapahit dengan nama Prabu Udara atau Brawijaya VII. Dengan demikian serangan Demak atas Majapahit bukan terjadi pada masa Prabu Kertabumi atau Brawijaya V, ayah Raden Patah, namun terjadi pada masa Prabu Brawijaya VI atau Girindrawardhana dan Brawijaya VII atau Prabu Udara. Pasca perebutan kekuasaan di Majapahit antara Patih Udara dan Girindrawardhana dengan hasil akhir kemenangan atas Patih Udara tersebut, Patih Udara yang kemudian menggunakan gelar Prabu Udara atau Brawijaya VII tersebut justru merasa was-was, terancam kekuasaannya disebabkan Kesultanan Demak yang semakin menguat. Beberapa catatan menyebutkan bahwa Raden Patah sendiri membiarkan saja Majapahit berdiri di bawah pimpinan Prabu Udara. Catatan lain menyebutkan bahwa Prabu Udara telah tunduk kepada Kesultanan Demak. Namun yang terjadi kemudian, kekhawatiran Prabu Udara akan kehilangan kekuasaan telah memuncak dan kemudian meminta bantuan kepada Portugis di Malaka. Sejarah mencatat bahwa Prabu Udara atau Brawijaya VII mengirim utusan kepada Alfonso de Albuquerque dengan membawa hadiah berupa 20 buah genta, sepotong kain panjang tenunan kambayat, 13 buah lembing, dan sebagainya. Melihat gelagat yang kurang baik inilah, maka kemudian tentara Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Adipati Unus atau Pangeran Sabranglor menyerang Portugis di Malaka dan sekaligus Majapahit di bawah kepemimpinan Prabu Udara untuk membubarkan persepakatan gelap yang terjadi. Seandainya saja Majapahit tidak diserang pada masa Prabu Udara tersebut, maka dapat dipastikan bahwa Portugis akan menjajah tanah Jawa lebih cepat dari masa agresi Belanda. Terlebih lagi, Profesor Dr. Slamet Mulyana menyebutkan bahwa penyerangan Demak atas Prabu
Girindrawardhana di Majapahit terjadi pada tahun 1517 Masehi. Hal ini semakin menunjukkan bahwa analisa yang digunakan oleh Mulyana adalah lemah, sebab masa pemerintahan Prabu Girindrawardhana hanya berlangsung antara tahun 1478 sampai 1489 Masehi. Tahun 1489 Masehi tersebut merupakan tahun terbunuhnya Girindrawardhana oleh Patih Udara yang kemudian menggantikannya sebagai Raja Majapahit dengan gelar Prabu Udara. Dengan demikian, serangan Demak atas Girindrawardhana di Majapahit sebagaimana dikemukakan oleh Slamet Mulyana dapat dipastikan hanya merupakan kesalahan analisa semata. Sebab pada tahun 1517 tersebut Girindrawardhana telah mati jauh-jauh hari sebelumnya. Adapun yang lebih masuk akal lagi adalah serangan Demak itu terjadi pada masa pemerintahan Prabu Udara yang berkuasa antara tahun 1489 sampai 1518. Motifnya jelas, upaya untuk mempertahankan kehormatan Islam dan mengambil kembali tahta Majapahit yang merupakan hak sepenuhnya dari Sultan Demak. Hal ini juga menguatkan bahwa Pabutala dalam kronik Tionghoa di Kuil Sampokong bukanlah transkripsi dari nama Girindrawardhana, melainkan lebih sesuai sebagai nama dari Prabu Udara atau Brawijaya VII. Oleh karena itu, analisa Slamet Mulyana sebagai penyebab keruntuhan Majapahit pada masa Prabu Kertabumi atau Brawijaya V adalah tidak terbukti. Dengan demikian, jika sejarah menulis bahwa penyebab keruntuhan Majapahit adalah karena serangan dari Demak dan tanpa diterangkan lebih lanjut tentang faktor-faktor penyebabnya yang melatar belakanginya, maka hal ini jelas merupakan paparan yang tidak netral dan berusaha menyembunyikan fakta. Dengan kata lain, jelas memiliki sejumlah motif dan kepentingan tertentu. Awalnya informasi bahwa keruntuhan Majapahit disebabkan oleh serangan Demak dapat ditelusuri hanya merupakan akibat kesalahpahaman semata. The Graph mencatat bahwa nama Girindrawardhana yang menyerang Majapahit dan merebut kekuasaan Prabu Brawijaya V seringkali disalahpahami merupakan sosok yang sama dengan tokoh Sunan Giri, seorang ulama Islam anggota Wali Songo. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Muhammad Yamin, seorang tokoh Indonesia yang dikenal sebagai Majapahit sentris. Muhammad Yamin menyatakan bahwa nama Giri dalam beberapa babat yang menceritakan tentang keruntuhan Majapahit merupakan nama seorang penganut Hindu yang tidak lain adalah Girindrawardhana. Pengarang babat dalam pernyataan Muhammad Yamin umumnya telah mencampur adukkan antara nama Girindrawardhana dan Sunan Giri, padahal kedua nama tersebut adalah tokoh yang berbeda. Dari sinilah kesalahpahaman tersebut berlanjut bahwa Majapahit runtuh akibat serangan Demak. Bahkan terkesan bahwa ada upaya untuk memelihara kesalahpahaman tersebut tanpa memberikan koreksi terhadap pengajaran sejarah di Indonesia. Semoga video ini boleh menjadi pelajaran bagi setiap kita untuk senantiasa menghargai dan menghormati sejarah yang ada di negeri kita ini. Sekian videonya, jangan lupa untuk subscribe dan berikan
komentar pada video ini dan bagikan ke media sosial lainnya. Terima kasih.